Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik bagi kita. Senang sekali ketemu lagi dalam renungan singkat yang saya ingin bagi kepada Bapak Ibu Saudara. Doa saya biar firman ini memberkati kita semua. Saya akan baca di dalam Keluaran ulangan pasal yang kelima ayat 28 sampai ayat 29. Ulangan pasal 5 ayat 28 sampai ayat 29. Ketika Tuhan mendengar perkataanmu itu, sedang kamu mengatakannya kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah ku dengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu. Segala yang dikatakan mereka itu baik. Kiranya hatinya mereka selalu begitu, yakni takut akan Daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Saudara, ayat ini ingin menjelaskan, menyampaikan kepada kita tentang beberapa hal. Pertama, dalam ayat 9, di sini Tuhan katakan, telah ku dengar perkataan. Saudara, artinya apa? Semua doa kita yang kita naikkan selama ini, semua itu didengar oleh Tuhan. Sekalipun kita belum melihat jawaban, sekalipun kita belum melihat apa yang menjadi kerinduan kita itu terrealisasi, tapi saudara, ayat-ayat ini sudah cukup menjelaskan dan meneguhkan iman kita bahwa semua yang kita sampaikan kepada Tuhan, semua yang kita doakan, yang semua yang kita minta, kita naikkan, itu semua didengar oleh Tuhan. Ya, semuanya didengar oleh Tuhan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, tetapi tidak hanya sampai berdiri sampai di situ saja, tidak hanya berhenti sampai di situ saja, tetapi Tuhan mengingatkan setelah kita berdoa, meminta kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, maka Tuhan bilang begini, dan kiranya hati mereka selalu begitu. Artinya apa? Bahwa setelah kita berdoa, Tuhan menginginkan dalam hidup kita punya komitmen, ya, komitmen bahwa keteguhan iman kita, keyakinan akan doa kita, keyakinan kepada Tuhan, hanya Tuhan satu-satunya menjadi jawaban atas doa kita, hanya Tuhan satu-satunya menjadi pertolongan dalam hidup kita. Ya. Karena ayat 30 katakan, kiranya hati mereka selalu begitu. Artinya menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kita bahwa ketika kita berdoa, memfokus kepada Tuhan, maka hati kita akan terus terfokus kepada Tuhan, ya, tidak kepada yang lain. Tuhan mau pengharapan kita, iman kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain, bukan kepada benda, bukan kepada materi, bukan kepada manusia, tapi benar-benar hati kita selalu begitu. Artinya apa? Selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itu yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita hari-hari ini, anak-anak Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar berdoa meminta kemudian selesai, tapi Tuhan mau hidup kita selalu begitu. Tuhan, ini pernyataan Tuhan sendiri, selalu begitu, berarti bukan hanya saat berdoa saja kita meminta kemudian kita beriman kepada Tuhan, tapi dalam perjalanan hidup kita setiap hari, dalam setiap langkah kita, dalam setiap aktivitas kita, terlebih di masa sulit hari-hari ini, hati kita tetap terfokus kepada Tuhan, pengharapan kita terfokus kepada Tuhan, iman kita terfokus kepada Tuhan. Kita tidak meninggalkan Tuhan, kita tidak jauh dari Tuhan. Justru dengan situasi yang ada hari-hari ini, semakin kita berpengharapan kepada Tuhan. Alkitab katakan sekali lagi, segala yang dikatakan mereka baik, doa itu baik. Tapi Tuhan mau juga bukan hanya sekedar doa kita yang kita naik. Hidup kita sepenuhnya kita beri buat Tuhan. Hidup kita sepenuhnya kita serahkan kepada Tuhan. Percaya sungguh kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan, kiranya hati mereka, hati saya dan saudara, selalu begitu. Biarlah renungan singkat pada saat ini memberkati Bapak Ibu Saudara. Tuhan terus menyertai kita di masa sulit ini. Tuhan tidak akan tinggalkan kita, karena kita percaya di Allah yang Immanuel. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.